Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik pada mata pelajaran matematika umum kelas 10, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bersama saya, Dewi Kartika Subekti. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang konsep nilai mutlak dan pengertiannya dari sudut pandang geometris. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang definisi nilai mutlak secara formal, serta membahas cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita terlebih dahulu perlu mengetahui tentang definisi dari nilai mutlak. Secara formal, untuk X bilangan real, nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X sama dengan X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, dan nilai mutlak dari X sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan memiliki dua pengertian. Definisi tersebut dapat dimaknai sebagai nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Kemudian, dari definisi di atas, maka untuk bentuk aljabar AX plus B untuk A, B, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 berlaku. Dari ketentuan ini, dapat kita lihat bahwa nilai mutlak dari AX plus B adalah AX plus B tanpa tanda mutlak untuk X lebih dari atau sama dengan negatif B per A, dan nilai mutlak dari AX plus B adalah negatif dalam kurung AX plus B untuk X kurang dari negatif B per A, di mana negatif B per A ini merupakan pembuat 0 dari bentuk aljabar AX plus B. Berikutnya, kita masuk ke pengertian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tahukah Anda yang dimaksud dengan persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya juga berada pada tanda mutlak. Contoh dari persamaan nilai mutlak adalah persamaan-persamaan tersebut tergolong ke dalam persamaan nilai mutlak linear satu variabel karena bentuk aljabarnya merupakan bentuk linear dengan satu variabel saja, yang dalam hal ini variabel yang dimaksud adalah variabel X. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak artinya mencari nilai dari variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Di antaranya, dengan menggunakan definisi nilai mutlak, dengan menggunakan grafik, atau dengan cara mengkuadratkan kedua ruas persamaan. Dan dalam bahasan kali ini, kita akan mengkhususkan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak yang sudah kita bahas. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk nilai mutlak dari fx sama dengan c. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari x sama dengan 12. Sebelumnya, ingat kembali definisi nilai mutlak yang telah dijelaskan di depan. Sesuai dengan definisi nilai mutlak tersebut, maka untuk kondisi pertama, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak dari X
adalah X. Dengan demikian, pada persamaan ini, nilai mutlak dari X dapat kita ganti dengan X, sehingga diperoleh X sama dengan 12. Untuk kondisi kedua, yaitu X kurang dari 0, nilai mutlak dari X dapat kita ganti dengan negatif X, sehingga diperoleh negatif X sama dengan 12. Kemudian dengan mengalihkan kedua ruas persamaan ini dengan negatif 1, diperoleh X sama dengan negatif 12. Sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai X yang dicari, yaitu 12 dan negatif 12. Dan untuk memeriksa apakah hasil yang kita dapatkan sudah benar, kita dapat memeriksanya dengan mensubstitusikan kembali variabel X pada persamaan semula dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, untuk X sama dengan 12, maka ruas kiri persamaan yang mengandung X kita ganti dengan 12, dan kita tahu bahwa nilai mutlak dari 12 sama dengan 12. Dan nilai ini sama dengan nilai dari ruas kanan persamaan semula. Dan untuk X sama dengan negatif 12, maka ruas kiri persamaan ini kita ganti dengan negatif 12, dan kita tahu bahwa nilai mutlak dari negatif 12 adalah 12, dan nilai ini sama dengan nilai di ruas kanan dari persamaan semula. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 12 dan X sama dengan 12. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 4 sama dengan 10. Sebelum menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut, kita ingat kembali sifat nilai mutlak untuk bentuk aljabar AX plus B berikut. Dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai mutlak dari 2x min 4 dapat dituliskan ke dalam bentuk seperti ini. Sesuai dengan ketentuan ini, maka untuk kondisi pertama, yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan 2, nilai mutlak dari 2x min 4 adalah 2x min 4. Dan untuk kondisi kedua, yaitu X kurang dari 2, nilai mutlak dari 2x min 4 adalah negatif dalam kurung 2x min 4. Nilai 2 di sini merupakan pembuat 0 dari bentuk aljabar 2x min 4 yang diperoleh dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan semula, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut untuk masing-masing kondisi. Yang pertama, untuk X lebih dari atau sama dengan 2. Karena untuk X lebih dari atau sama dengan 2, nilai mutlak dari 2x min 4 adalah 2x min 4, maka bentuk ruas kiri dari persamaan ini dapat kita ganti dengan 2x min 4 tanpa tanda mutlak. Selanjutnya, dengan menggunakan manipulasi aljabar, kita selesaikan persamaan ini hingga diperoleh nilai X. Dengan menambahkan negatif 4 pada ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan ini, kita peroleh bentuk 2x sama dengan 10 plus 4. Hasil penjumlahan dari 10 plus 4 ini adalah 14, sehingga diperoleh 2x sama dengan 14. Untuk mendapatkan nilai X, kita dapat membagi kedua persamaan ini dengan 2, sehingga diperoleh X sama dengan 14/2,
atau X sama dengan 7. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X untuk kondisi pertama. Berikutnya, yang kedua, untuk X kurang dari 2. Karena untuk X kurang dari 2, nilai mutlak dari 2X min 4 adalah negatif dalam kurung 2X min 4, maka bentuk ruas kiri dari persamaan ini dapat kita ganti dengan negatif dalam kurung 2X min 4. Selanjutnya, dengan menggunakan manipulasi aljabar, kita selesaikan persamaan ini hingga diperoleh nilai X. Negatif dalam kurung 2X min 4, hasilnya adalah negatif 2X plus 4. Kemudian, dengan menambahkan negatif 4 pada ruas kiri dan kanan persamaan ini, kita peroleh negatif 2X sama dengan 10 min 4. Hasil pengurangan 10 min 4 ini adalah 6, sehingga diperoleh negatif 2X sama dengan 6. Selanjutnya, dengan mengalihkan kedua ruas ini dengan negatif 1, kita peroleh 2X sama dengan negatif 6. Dan dengan membagi kedua ruas persamaan ini dengan 2, diperolehlah X sama dengan negatif 6/2 atau X sama dengan negatif 3. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X untuk kondisi kedua. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah hasil yang kita dapatkan sudah benar, kita dapat memeriksanya dengan mensubstitusikan kembali variabel X pada persamaan semula dengan nilai-nilai yang kita dapatkan tersebut. Misalnya, untuk X sama dengan 7, maka ruas kiri persamaan semula yang mengandung X ini dapat kita gantikan nilai X-nya dengan 7, sehingga diperoleh nilai mutlak dari 2 kali 7 min 4 sama dengan nilai mutlak dari 14 min 4 sama dengan nilai mutlak dari 10, dan kita tahu bahwa nilai mutlak dari 10 adalah 10. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai ini sama dengan nilai di ruas kanan dari persamaan semula. Dengan demikian, X sama dengan 7 adalah salah satu penyelesaian untuk persamaan ini. Berikutnya, untuk X sama dengan negatif 3, maka kita gantikan juga variabel X dengan negatif 3, sehingga diperoleh nilai mutlak dari 2 dikali negatif 3 dikurangi 4 sama dengan nilai mutlak dari negatif 6 min 4. Negatif 6 min 4 hasilnya adalah negatif 10, dan kita tahu bahwa nilai mutlak dari negatif 10 adalah 10. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai 10 ini sama dengan nilai dari ruas kanan persamaan semula. Dengan demikian, negatif 3 ini merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 7. Berikutnya kita masuk ke contoh ketiga. Tentukan penyelesaian dari negatif 4 dikali nilai mutlak dari 2X plus 3 plus 8 sama dengan 6. Pada persamaan dengan bentuk seperti ini, mula-mula kita perlu terlebih dahulu memisahkan bentuk yang memuat tanda mutlak agar berada di salah satu ruas saja, sementara suku-suku lain yang tidak memuat tanda mutlak berada di ruas lainnya. Kita dapat mengurangkan kedua ruas ini dengan 8, sehingga diperoleh negatif 4 dikali nilai mutlak dari 2X plus 3 sama dengan 6 min 8. Hasil 6 min 8 ini adalah negatif 2. Lalu kita kalikan kedua ruas persamaan ini dengan negatif 1, sehingga diperoleh 4 dikali nilai mutlak dari 2X plus 3 sama dengan 2. Terakhir, kita bagi kedua ruas persamaan ini dengan 4, sehingga diperoleh nilai mutlak dari 2X plus 3 sama dengan 2/4
atau kita sederhanakan lagi menjadi nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 1/2. Sampai di sini barulah kita mulai menyelesaikannya seperti pada contoh 2 sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan nilai mutlak untuk bentuk aljabar AX plus B yang telah dibahas di depan, maka untuk kondisi pertama, yaitu X lebih dari atau sama dengan negatif 3/2, nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 2x plus 3. Dan untuk kondisi kedua, yaitu untuk X kurang dari negatif 3/2, maka nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan negatif dalam kurung 2x plus 3. Nilai negatif 3/2 ini merupakan pembuat nol dari bentuk aljabar 2x plus 3 yang diperoleh dengan cara berikut. Selanjutnya, untuk memperoleh penyelesaiannya, kita selesaikan persamaan tersebut untuk masing-masing kondisi. Yang pertama, untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. Karena untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 3/2, nilai mutlak dari 2x plus 3 sama dengan 2x plus 3, maka bentuk ruas kiri dari persamaan ini dapat kita ganti dengan 2x plus 3 tanpa tanda mutlak. Selanjutnya, dengan menggunakan manipulasi aljabar, kita selesaikan persamaan ini hingga diperoleh nilai X. Dengan mengurangkan ruas kiri dan kanan pada bentuk ini dengan 3, kita peroleh 2x sama dengan setengah min 3. Selanjutnya, bentuk di ruas kanan ini kita sederhanakan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga diperoleh 2x sama dengan 1/2 min 6/2, di mana 6/2 sama dengan 3. Kemudian, dari pengurangan ini diperoleh hasil negatif 5/2. Berikutnya, untuk mendapatkan nilai X, kita bagi kedua ruas persamaan ini dengan 2, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 5/2/2. Masih ingatkah Anda dengan pembagian pecahan? Kita dapat membaginya dengan cara mengalihkan pecahan pembilang dengan kebalikan dari penyebutnya. Dalam hal ini, penyebutnya adalah 2 dan kebalikannya adalah 1/2. Maka nilai X-nya adalah negatif 5/2 dikali 1/2 sama dengan negatif 5/4. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X untuk kondisi yang pertama. Berikutnya, yang kedua, untuk X kurang dari negatif 3/2. Karena untuk X kurang dari negatif 3/2, nilai mutlak dari 2x plus 3 adalah negatif dalam kurung 2x plus 3, maka bentuk ruas kiri dari persamaan ini dapat kita ganti dengan negatif dalam kurung 2x plus 3. Selanjutnya, dengan menggunakan manipulasi aljabar, kita selesaikan persamaan ini hingga diperoleh nilai X. Negatif dalam kurung 2x plus 3 atau bisa disebut juga dengan lawan dari 2x plus 3 adalah negatif 2x min 3. Dengan menambahkan 3 pada ruas kiri dan kanan persamaan ini, kita peroleh negatif 2x sama dengan 1/2 plus 3. Selanjutnya, bentuk di ruas kanan ini kita sederhanakan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga menjadi setengah plus 6/2, di mana 6/2 ini sama dengan 3. Kemudian dari penjumlahan pecahan ini diperolehlah hasil 7/2. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1, sehingga diperoleh 2x sama dengan negatif 7/2. Baru kemudian untuk mendapatkan nilai X, kita
dapat membagi kedua ruas persamaan ini dengan 2, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 7/2 per 2. Kita dapat membagi pecahan ini dengan cara mengalihkan pecahan pembilang dengan kebalikan dari penyebut. Yang dalam hal ini penyebutnya adalah 2 dan kebalikannya adalah 1/2. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 7/2 dikali 1/2. Dan hasilnya adalah X sama dengan negatif 7/4. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X untuk kondisi yang kedua. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah hasil yang kita dapatkan sudah benar, kita dapat memeriksanya dengan mensubstitusikan kembali variabel X pada persamaan semula dengan nilai-nilai X yang sudah kita temukan. Misalnya, untuk X sama dengan negatif 5/4, maka ruas kiri persamaan semula yang mengandung X kita gantikan dengan negatif 5/4. Sehingga diperoleh negatif 4 dikali nilai mutlak dari 2 kali negatif 5/4 plus 3 plus 8. Kemudian kita hitung bagian ruas kanan ini sehingga diperoleh nilai 6. Dan kita tahu bahwa nilai ini sama dengan nilai di ruas kanan pada persamaan semula. Sehingga X sama dengan negatif 5/4 merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan ini. Demikian pula untuk X sama dengan negatif 7/4. Maka mula kita gantikan X-nya dengan negatif 7/4 sehingga diperoleh bentuk ini. Kemudian kita hitung bagian sebelah kanannya sehingga diperoleh nilai 6. Dan nilai 6 ini sama dengan nilai di ruas kanan pada persamaan semula. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan negatif 5/4 dan X sama dengan negatif 7/4. Setelah membahas beberapa contoh soal tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk nilai mutlak dari fx sama dengan c, kita masuk ke pembahasan tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel untuk bentuk nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan nilai mutlak dari fungsi gx. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x-1 sama dengan nilai mutlak dari x plus 3. Tidak seperti pada contoh-contoh sebelumnya yang hanya memuat satu bentuk mutlak, pada contoh ini tampak bahwa terdapat dua bentuk mutlak. Dan sesuai dengan ketentuan nilai mutlak untuk bentuk aljabar ax plus b yang telah dibahas di depan, diperoleh nilai mutlak untuk masing-masing bentuk sebagai berikut. Yang pertama, untuk nilai mutlak dari 2x-1 dapat dituliskan menjadi seperti ini, dengan pembuat nolnya yang diperoleh dengan cara berikut. Dan yang kedua, untuk nilai mutlak dari x plus 3 dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini, dengan pembuat nol yang diperoleh dengan cara berikut. Selanjutnya, kita tentu tidak bisa sembarangan menggantikan keempat makna dari nilai mutlak ini ke persamaan semula. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan garis bilangan untuk memudahkan pekerjaan kita. Perhatikan garis bilangan berikut. Untuk nilai mutlak yang pertama, pembuat nolnya adalah setengah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, untuk x lebih dari atau sama dengan setengah, di sini letak setengah pada garis bilangan, di mana bilangan yang nilainya lebih dari setengah
berada di sebelah kanan dari 1/2, maka nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 2x min 1. Sedangkan untuk x kurang dari setengah, di mana bilangan yang nilainya kurang dari setengah letaknya berada di sebelah kiri dari setengah ini, maka nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan negatif dalam kurung 2x min 1. Selanjutnya, untuk bentuk mutlak yang kedua, pembuat nolnya adalah negatif 3. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, maka untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 3, di mana bilangan yang nilainya lebih dari atau sama dengan negatif 3 berada di sebelah kanan dari negatif 3, maka nilai mutlak dari x plus 3 sama dengan x plus 3. Sedangkan untuk x kurang dari negatif 3, di mana bilangan yang nilainya kurang dari negatif 3 berada di sebelah kiri dari negatif 3 pada garis bilangan ini, maka nilai mutlak dari x plus 3 untuk x kurang dari negatif 3 adalah negatif dalam kurung x plus 3. Perhatikan pula bahwa garis bilangan ini terbagi ke dalam 3 daerah. Daerah pertama untuk x kurang dari 3, daerah kedua untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 3, dan x kurang dari 1/2, dan daerah ketiga untuk x lebih dari atau sama dengan setengah. Selanjutnya, perhatikan bahwa untuk bentuk mutlak yang semula didefinisikan seperti ini, dan karena kondisi x kurang dari 1/2 bisa bermakna berada di daerah yang ini atau yang ini, maka untuk kondisi ini kita uraikan lagi menjadi dua kondisi lainnya yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama dengan kondisi ini. Yang pertama, negatif dalam kurung 2x min 1 untuk daerah ini atau daerah yang di tengah, dan juga sama negatif dalam kurung 2x min 1 untuk daerah ini atau daerah yang sebelah kiri ini. Penjabaran ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam pensubstitusian ke dalam persamaan semula nantinya. Berikutnya, perhatikan pula bahwa untuk bentuk mutlak dari x plus 3 yang semula didefinisikan seperti ini, dan karena pada kondisi x lebih dari negatif 3 bisa bermakna x ada di sini atau di sini, maka khusus untuk kondisi x lebih dari atau sama dengan negatif 3 kita jabarkan menjadi dua bagian seperti ini, yaitu x plus 3 untuk x lebih dari atau sama dengan setengah pada kondisi yang sebelah kanan ini, dan juga x plus 3 untuk kondisi yang ini atau yang berada di bagian tengah ini. Selanjutnya, barulah kita cari nilai-nilai x untuk masing-masing dari ketiga daerah tersebut dengan ketentuan untuk x lebih dari atau sama dengan setengah, kita gunakan yang ini dan yang ini. Dan untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan x kurang dari 1/2, kita gunakan yang ini dan yang ini. Dan yang terakhir untuk x kurang dari negatif 3, kita gunakan yang ini dan yang ini. Baik, kita mulai selesaikan. Untuk x lebih dari atau sama dengan 1/2, artinya untuk x yang berada di daerah sebelah kanan ini, nilai mutlak dari 2x min 1 kita gantikan dengan 2x min 1 sesuai dengan ketentuan yang ini dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, dengan menggunakan manipulasi aljabar, kita selesaikan persamaan ini hingga diperoleh nilai x. Di sini kita kumpulkan suku-suku yang mengandung variabel x di sebelah kiri dan yang tidak mengandung x di sebelah kanan, sehingga diperoleh 2x min x sama dengan 3x plus 1. Selanjutnya,
kita kurangkan 2x min x menghasilkan x, dan 3 plus 1 menghasilkan 4. Di sini kita sudah memperoleh nilai x yang pertama, yaitu x sama dengan 4. Perhatikan bahwa untuk x lebih dari atau sama dengan setengah, nilai 4 ini memenuhi. Karena 4 lebih dari setengah, atau dengan kata lain, nilai 4 ada di daerah ini. Dengan demikian, nilai x sama dengan 4 adalah salah satu penyelesaian dari persamaan pada contoh ini. Berikutnya, untuk kondisi yang kedua, yaitu untuk x lebih dari atau sama dengan 3 dan x kurang dari setengah, atau dengan kata lain untuk daerah yang di tengah ini. Maka nilai mutlak dari 2x min 1 atau yang letaknya berada di tengah ini, maka nilai mutlak dari 2x min 1 dapat kita gantikan dengan negatif dalam kurung 2x min 1, dan nilai mutlak dari x plus 3 dapat kita gantikan dengan x plus 3. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama dengan kondisi yang pertama tadi sehingga diperoleh nilai x. Negatif dalam kurung 2x minus 1 hasilnya adalah negatif 2x plus 1. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang mengandung variabel x di sebelah kiri dan suku-suku yang tidak mengandung variabel x di sebelah kanan, sehingga diperoleh bentuk negatif 2x min x sama dengan 3x min 1. Selanjutnya, kita kurangkan negatif 2x dengan x menghasilkan negatif 3x, dan 3 dikurangi 1 menghasilkan 2. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1 sehingga diperoleh 3x sama dengan negatif 2. Lalu kita bagi kedua ruas ini dengan 3 sehingga diperoleh x sama dengan negatif 2/3. Perhatikan bahwa negatif 2/3 ini berada di antara negatif 3 dan 1/2. Dengan demikian, nilai x sama dengan negatif 2/3 ini memenuhi. Atau dengan kata lain, x sama dengan negatif 2/3 merupakan salah satu dari penyelesaian persamaan pada contoh ini. Selanjutnya, untuk kondisi yang ketiga, yaitu x kurang dari negatif 3 atau letaknya di sini. Maka nilai mutlak dari 2x minus 1 dapat kita gantikan dengan negatif dalam kurung 2x min 1, dan nilai mutlak dari x plus 3 dapat kita gantikan dengan negatif dalam kurung x plus 3. Seperti ini. Berikutnya, negatif dalam kurung 2x min 1 ini adalah negatif 2x plus 1, dan negatif dalam kurung x plus 3 adalah negatif x min 3. Kita letakkan suku-suku yang mengandung variabel x di sebelah kiri dan yang tidak mengandung variabel x di sebelah kanan, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Lalu kita jumlahkan negatif 2x dengan x menghasilkan negatif x. Negatif 3 dikurangi 1 menghasilkan negatif 4. Kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1 menghasilkan x sama dengan 4. Dan perhatikan bahwa untuk x kurang dari negatif 3, nilai 4 ini tidak terletak di interval tersebut. Atau dengan kata lain, nilai 4 tidak berada di sini. Jadi, pada kondisi yang ketiga, nilai 4 tidak kita masukkan ke dalam penyelesaian. Jadi, penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah x sama dengan negatif 2/3 dan x sama dengan 4. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang memenuhi. Demikian penjelasan singkat mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.